Camping bermalam di rumah pondok, diterjang hujan deras, dan berpetualang mencari ikan di sungai ini. Oke teman-teman, jadi hari ini kita akan melanjutkan petualangan untuk memancing ikan yang ada di sungai yang ada di atas sana. Beberapa kegiatan yang saya lakukan seperti memancing ikan dan juga mencari tanaman liar yang ada di hutan ini. Oke teman-teman, sepertinya ini sudah cukup. Jadi sekarang kita bakal amankan dulu. Oke teman-teman, jadi ini adalah jenis rebung yang akan kita ambil. Oke teman-teman, jadi inilah hasil mancing kita hari ini. Sepertinya sudah cukup untuk nanti kita olah di pondok. Ini dia jenis ikan tilan. Oke teman-teman, jadi sekarang kita bakal langsung olah untuk rebung dan juga daun pakis ini. Hai teman-teman semua, gimana nih kabar kalian? Semoga semua selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Pada video kali ini saya akan melanjutkan petualangan berburu ikan dan mencari tanaman liar yang ada di atas sana. Oke teman-teman, jadi hari ini kita akan melanjutkan petualangan untuk memancing ikan yang ada di sungai yang ada di atas sana. Jadi sekarang kita bakal lanjutkan perjalanan terlebih dahulu. Di dalam perjalanan saya banyak melihat tanaman sayuran pakis yang tumbuh liar di jalur yang saya lalui ini. Oke teman-teman, jadi sekarang kita coba panen untuk sayuran pakis terlebih dahulu sebelum kita melanjutkan perjalanan. Jadi nanti di sini saya bakal kumpulkan untuk sayuran pakis ini. Sekarang kita lanjut kumpulkan dulu. Sementara itu di sini saya akan kumpulkan sayuran pakis terlebih dahulu sebelum melanjutkan perjalanan kembali. Oke teman-teman, sepertinya ini sudah cukup. Jadi sekarang kita bakal amankan dulu di ransel. Singkat cerita, setelah menempuh perjalanan lumayan jauh, akhirnya saya sampai di lokasi yang ingin saya tuju. Jadi tanpa berlama-lama langsung saja untuk pancingnya kita lempar ke tengah sungai seperti ini. Semoga saja hari ini kita bisa panen ikan untuk dijadikan menu makanan saat bermalam di pondok. Akhirnya setelah menunggu beberapa menit, saya pun berhasil strike ikan pertama di sungai ini. Jadi teman-teman, ada yang tahu gak jenis ikan apa yang saya dapatkan ini? Ya, ini adalah jenis ikan tilan. Mungkin tidak semua teman-teman mengetahui jenis ikan ini, dan mungkin juga tidak semua orang menyukai ikan ini untuk dikonsumsi sebagai menu makanan. Tapi perlu teman-teman ketahui bahwa ikan tilan ini rasa dagingnya hampir sama dengan daging ikan lele atau sejenisnya. Singkatnya, strike kedua pun berhasil saya amankan. Lagi-lagi di sini saya mendapatkan ikan tilan yang berukuran lumayan babon seperti ini. Jadi, sudah 2 ekor ikan kita dapat di spot bagian sini. Sekarang kita coba berpindah ke spot bagian atas terlebih dahulu. Sesampainya di spot bagian atas, langsung saja kita lempar pancing ke bagian tengah seperti ini. Dan setelah menunggu beberapa lama, akhirnya umpan pun dimakan. Jadi langsung saja ikannya kita amankan. Jadi sepertinya hari ini kita dapat satu jenis ikan saja. Apapun hasilnya, kita tetap harus bersyukur sudah diberi rezeki di hari ini. Singkat cerita, sementara itu tiba-tiba saja hujan pun mulai turun. Jadi di sini saya tetap lanjut mancing di saat hujan-hujan seperti ini.
Lagi-lagi di sini saya berhasil strike lagi dengan jenis ikan yang sama, tapi kali ini ukurannya lumayan babon seperti ini. Oh iya, apa nama jenis ikan ini di daerah teman-teman? Nanti teman-teman bisa infokan aja di kolom komentar. Singkat cerita, hujan pun mulai reda dan hari pun sudah mulai sore. Jadi di sini saya putuskan untuk kembali ke pondok saja. Oke teman-teman, jadi inilah hasil mancing kita hari ini. Sepertinya sudah cukup untuk nanti kita olah di pondok. Jadi sekarang kita berangkat ke pondok terlebih dahulu. Jadi rencananya malam ini saya akan bermalam di pondok lagi, sekalian mengolah ikan dan sayuran pakis yang sudah saya dapat di hari ini. Oh ya, untuk teman-teman yang baru saja bergabung di channel Serangka Official ini, bolehlah teman-teman subscribe aja agar teman-teman tidak ketinggalan petualangan seru lainnya di channel ini. Singkat cerita, akhirnya saya pun sampai di pondok. Tapi sebelum lanjut aktivitas memasak hasil buruan, di sini saya sempetin kasih makan ikan yang ada di kolam kecil ini. Selanjutnya di sini saya akan letakkan barang bawaan dan lanjut untuk mencari kayu bakar terlebih dahulu. Dan beberapa kayu bakar sudah saya kumpulkan. Pertama, saya akan menyalakan perapian terlebih dahulu. Sementara api menyala, saya akan petik beberapa rawit yang ada di depan pondok untuk kebutuhan memasak. Dan setelah rawit saya kumpulkan, tiba-tiba saja hujan pun turun lagi. Di sini saya akan menyalakan penerangan terlebih dahulu. Singkat cerita, karena hujan tidak kunjung reda, saya akan panasin air terlebih dahulu. Sepertinya kopi panas adalah solusi yang tepat di saat hujan-hujan seperti ini. Menikmati secangkir kopi panas di bawah derasnya hujan sambil melepas penat, karena petualangan hari ini cukup melelahkan. Jadi sambil menunggu hujannya reda, kita lanjut ngopi-ngopi terlebih dahulu. Singkat cerita, hujan pun mulai reda. Sekarang saatnya saya olah hasil buruan di hari ini. Di sini saya sudah siapkan ikan tilan yang sudah saya bersihkan dan sudah dipotong-potong seperti ini. Dan di sini saya juga ada sayuran pakis yang sudah saya ambil di saat perjalanan tadi siang. Jadi langsung saja ikan-ikan hasil memancing kita olah seperti ini. Sementara menunggu ikannya kering, selanjutnya sayuran pakis saya bersihkan seperti ini. Saya hanya ambil bagian pucuk dan juga daun-daun yang masih muda seperti ini. Singkat cerita, ikan pun sudah kering dan siap untuk diangkat.
Selanjutnya di sini saya akan masukin rawit yang sudah dihaluskan seperti ini. Jadi untuk daun pakisnya nanti kita masukin di bagian akhir. Setelah sambal matang di sini baru untuk daun pakis saya masukin seperti ini. Setelah daun pakis layu seperti ini, sekarang ikan tilan saya campur dan diaduk-aduk seperti ini. Singkat cerita, menu makan malam siap untuk diluncurkan. Dan tanpa berlama-lama langsung saja kita eksekusi. Ini dia jenis ikan tilan dan juga pakis. Langsung kita gaskan. Untuk rasa nggak usah diceritakan, enak dan nggak ada lawan. Sekarang saya lanjut makan terlebih dahulu. Singkat cerita, makan malam pun selesai. Sebelum istirahat, saya akan menyalakan perapian sambil menikmati secangkir kopi di malam ini. Dikarenakan esok pagi saya akan melanjutkan petualangan lagi di sini, saya putuskan untuk beristirahat terlebih dahulu. Singkat cerita, di hari kedua saya kembali melanjutkan petualangan, mencari tumbuhan liar yang bisa diolah menjadi menu makanan. Oke teman-teman, jadi hari ini kita akan melanjutkan petualangan untuk berburu jenis rebung bambu yang berduri. Jadi untuk bambunya kita akan cari di daerah depan sana. Jadi sekarang kita bakal lanjutkan perjalanan. Oh iya, di sini saya melihat jenis rebung yang dimana ini akan menjadi salah satu menu masakan kita di hari ini. Bambu ini adalah jenis bambu yang berduri. Jadi kita coba lihat lebih detail di sini. Nah, ini untuk jenis bambunya. Jadi di sini saya melihat ada rebung di bagian bawahnya. Oke teman-teman, jadi ini adalah jenis rebung yang akan kita ambil. Dia tumbuh di bagian bawah dan dilindungi oleh duri yang ada di bagian atas ini. Nih. Jadi sekarang kita coba ambil untuk rebung yang ada di bagian sini. Jadi tanpa berlama-lama di sini untuk rebungnya saya ambil terlebih dahulu. Oh iya, untuk rebung ini nanti langsung kita olah di pinggir sungai yang ada di sekitaran hutan ini. Teman-teman, jadi ini adalah jenis rebung dari jenis bambu yang berduri. Ini untuk jenis rebungnya. Jadi ini nanti kita bakal olah di pinggir sungai sana ya. Jadi saat di perjalanan ke pinggir sungai di sini saya juga petik beberapa pakis lagi. Sekedar info aja, di daerah saya untuk tumbuhan pakis ini sangat banyak tumbuh liar, baik di pinggir sungai ataupun di hutan sekitaran sini. Jadi dalam perjalanan sebelum kita memasak di sini saya juga menemukan pakis liar ya. Jadi di sini kita coba kombinasikan pakis dan juga rebungnya nanti. Jadi sekarang saya akan menuju pinggir sungai untuk mengolah sayuran pakis dan juga rebung yang sudah saya amankan.
Sesampainya di pinggir sungai, di sini saya langsung menyalakan perapian terlebih dahulu sebelum melanjutkan aktivitas memasak. Setelah menyalakan perapian, di sini saya lanjut untuk membersihkan rebung dan juga daun pakis sebelum dimasak. Oke teman-teman, jadi sekarang kita bakal langsung olah untuk rebung dan juga daun pakis ini. Jadi sekarang kita lanjut untuk bersihkan dulu untuk rebungnya. Seperti biasa untuk pengolahan rebungnya, pertama kita rebus rebung terlebih dahulu sekitar 1 jam lamanya agar nanti tidak terasa pahit saat kita makan. Oh iya, di sungai ini saya melihat jenis hewan seperti ini. Kira-kira apa nama hewan ini di daerah teman-teman? Boleh di-share aja di kolom komentar. Singkat cerita, setelah air rebusan dibuang dan diganti dengan air baru, di sini saya tambahkan sedikit rawit hijau seperti ini. Dan sementara menunggu, di sini saya akan bersihkan sayuran pakis terlebih dahulu. Dan langsung saja untuk sayuran pakisnya dimasukin seperti ini. Singkat cerita, menu makan siang pun siap untuk diluncurkan. Sementara itu saya akan ambil daun di pinggir sungai untuk alas makan seperti ini. Setelah semua siap, langsung saja menu rebung kuah beningnya kita eksekusi. Berpetualang di hutan mencari sumber makanan seperti tanaman dan juga sayuran hutan, langsung diolah dan menikmati hasil petualangan di dalam hutan ini. Oke, jadi mungkin segini saya dulu untuk episode petualangan kali ini. Semoga teman-teman semua terhibur. Jika ada saran dan masukan, nanti teman-teman tinggalkan aja di kolom komentar. Saya Serangka pamit dan sampai jumpa lagi di video petualangan berikutnya.